Shalom. Hari ini saya mau ajak kita kembali merenungkan bersama-sama Mazmur yang sangat terkenal. Saya kira ini salah satu Mazmur yang paling terkenal ya, yaitu Mazmur 23, Mazmur Daud. Disebut Mazmur Daud karena memang Daud yang menulisnya, dan kita perlu ingat reputasi Daud, khususnya di Perjanjian Lama. Dia dikatakan sebagai salah seorang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu perlu kita ingat ya. Jadi artinya Mazmur ini ditulis oleh orang yang memang kenal Tuhan, sehingga dia menyebutnya sebagai maksudnya Tuhan menyebut Daud ini sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Artinya ya dia cukup kenal Tuhan ya. Dan yang menarik lagi adalah Daud ini adalah orang yang Tuhan pakai untuk melukiskan Tuhan sebagai gembala di Perjanjian Lama. Dan kita bisa belajar banyak dari Mazmur 23 ini. Kalau di Perjanjian Baru, orang yang Tuhan pakai untuk melukiskan Tuhan sebagai gembala adalah Yohanes. Itu ada di Yohanes 10 ya. Tuhan Yesus bicara banyak tentang dia sebagai pintu, sebagai gembala. Dan Yohanes yang mencatatnya adalah murid yang reputasinya dikenal sebagai murid yang dikasihi Yesus. Perlu kita ingat dari 12 murid Yesus ya, selain Yudas, maka yang lain itu semuanya mati syahid kecuali Yohanes. Yohanes itu menurut catatan sejarah, saya banyak dengar hamba Tuhan bagikan bahwa dia ini pernah dimasukkan dalam minyak yang mendidih ya, digoreng. Tapi dia nggak mati. Akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Dan dia meninggal katanya dalam usia yang sangat lanjut. Di Pulau Patmos lah dia mendapat vision ya, penglihatan yang kemudian dia catat dan tertulis dalam kitab Wahyu. Jadi dua orang ini ya, baik Daud di Perjanjian Lama ataupun Yohanes di Perjanjian Baru, keduanya adalah orang istimewa. Daud adalah salah seorang yang berkenan kepada Tuhan, Yohanes adalah murid yang dikenal sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Dan dua orang ini yang dipakai untuk melukiskan, untuk menceritakan Tuhan sebagai gembala. Ya, sekedar informasi, sebelum Daud ada orang lain lagi yang disebut berkenan kepada Allah, namanya Henokh. Kita bisa baca itu di Ibrani 11 ya. Dikatakan oleh karena iman Henokh tidak mengalami kematian dan dia diangkat hidup-hidup, karena sebelum dia diangkat dia memperoleh kesaksian bahwa dia berkenan kepada Tuhan. Nah, kembali kepada Daud ya, Mazmur 23 ya. Jadi kita lihat satu persatu, ini ada 6 ayat ya. Coba kita lihat ayat pertama ya. Saya bacakan dulu ayat 1 sampai ayat 6 ya. Kita bisa ikuti sama-sama. Mazmur 23, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bertahun-tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang menuliskan satu buku ya, judulnya itu Tidak Sanggupkah Engkau Berjaga-jaga Dengan Aku Sejam Lamanya atau 1 jam lamanya. Dan hamba Tuhan ini membagikan salah satu cara berdoa sehingga tanpa sadar bisa menghabiskan 1 jam di dalam doa. Dan salah satu yang digunakan adalah Mazmur 23 ya. Bagaimana bisa menikmati doa dengan menggunakan Mazmur ini. Sebenarnya kalau menurut saya,
semakin kita bertumbuh mengenal Tuhan lewat firman-Nya, maka renungan kita itu bisa menjadi bagian doa kita. Dan tanpa terasa memang 1 jam itu bukan waktu yang panjang. Ya, kita bisa merenungkan satu persatu, misalnya 6 ayat ini, ya kalau mau dihitung dibagi rata-rata 60 menit dibagi 6 ya masing-masing ayat 10 menit. Kalau kita mau hitung-hitungan ya. Tapi kalau kita menikmati persekutuan dengan Tuhan, 1 jam itu nggak terasa. Coba teman-teman, bapak, ibu ya yang sekarang sudah menikah, coba ingat ketika pacaran ya. 1 jam itu singkat sekali. Ada banyak hal yang bisa kita bicarakan. Apalagi kalau sudah jauh-jauh datang dari luar kota, lalu ketemu dengan pacar kita, ya 1 jam itu kurang rasanya. Ya dulu kalau saya datang, biasanya ya sekitar 6:30 ya, jam 7 malam, jam 9 udah pulang, ya 2 jam itu nggak berasa itu. Ya ngobrol santai, ya kadang-kadang 1-2 kali ya kita berdoa, tapi selebihnya kita itu spending time ya. Artinya kita menghabiskan waktu bersama-sama. Itu tidak terasa ya. 1 jam itu waktu yang sangat singkat. Ya. Coba kita lihat sebentar ya. Mazmur 23 ini ya. Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini yang pertama kita perlu perhatikan ya. Daud memulai ayat 1 ini dengan satu pernyataan iman, tapi juga satu keputusan. Karena dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Itu yang pertama, keputusan dia. Dia bilang, Tuhan adalah gembalaku. Dan selanjutnya dia menyatakan iman dia, bahwa karena Tuhan adalah gembalaku, maka aku pastikan aku tidak akan kekurangan. Nah, perlu kita lihat, kalau di bahasa Indonesia, dipakai kata Tuhan dengan menggunakan huruf besar semuanya. T-U-H-A-N. Dalam bahasa aslinya, kalau terjemahan Indonesia itu dipakai kata Tuhan huruf besar semua, maka kata yang digunakan dalam bahasa aslinya, ini di Perjanjian Lama jadi bahasa Ibrani, itu dipakai kata Jehovah. Ya, Jehovah atau Yahweh. Jehovah itu kata yang dipakai ketika Tuhan itu menciptakan manusia. Kalau kita lihat di kitab Kejadian pasal 1, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kata Allah, A-L-L-A-H, di Perjanjian Lama itu berasal dari kata Elohim. Dan Elohim adalah bentuk jamak. Jadi itu yang sering digunakan termin Allah Tritunggal. Elohim, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, 3 tetapi menjadi satu kesatuan. Kata Elohim atau Allah itu beda dengan kata Jehovah. Ya, ada arti yang terkandung di dalam Jehovah, karena kita baca di Perjanjian Lama itu ada Jehovah Rafa, lalu ada Jehovah Shalom, ada Jehovah Rohi. Ya, ini dia, Tuhan adalah gembalaku, ini bahasa aslinya Jehovah Rohi. Lalu ada lagi Jehovah Nisi, Tuhan panji kemenanganku. Lalu ada lagi Jehovah Sikenu, ya, ada banyak. Nah, kata Jehovah itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang punya perjanjian dengan umatnya. Jadi kalau kita baca di kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, di pasal 1, itu digunakan kata Elohim sebagai creator, pencipta secara umum. Dan kebanyakan orang, kalau saya nggak bilang sebagian besar, termasuk orang Kristen, hanya mengenal Tuhan itu sebagai Allah yang maha kuasa, ya Allah yang besar, ya creator, pencipta alam semesta ini. Dan itu yang mau tidak mau sebagian besar orang, kalau tidak dikatakan seluruhnya, mengakui bahwa ada pribadi atau pencipta yang maha kuasa di luar kekuatan kita. Nah, itu yang disebut dengan Elohim dalam Alkitab Perjanjian Lama.
Itu pengenalan Tuhan secara umum. Tapi di Kejadian 2 ketika Tuhan mulai menciptakan manusia, maka digunakan kata Tuhan Allah. Tuhan-nya huruf besar, lalu Allah A-nya huruf besar, LLAH-nya huruf kecil. Bahasa aslinya adalah Jehovah Elohim. Lalu selanjutnya terjadi percakapan antara Tuhan dengan ciptaannya, yaitu Adam. Dia memberikan perintah-perintah, dia memperhatikan. Jadi selanjutnya ditunjukkan bahwa kata Jehovah ini adalah kata sebutan kepada Tuhan yang menunjukkan bahwa dia ini punya perjanjian dengan umat yang diciptakannya. Itu sebabnya kalau kita baca di kitab Kejadian di pasal 3, ketika Hawa digoda oleh iblis, maka yang dipakai di situ, ya, iblis itu mulai masuk menggoda Hawa, bukan Adam yang digoda, tapi Hawa, karena firman Tuhannya itu kan datang kepada Adam, ya. Nah, kalau kita baca urutannya kan tuh sebelum Hawa diciptakan, ya. Nah, sudah diciptakan, tapi sebelumnya Tuhan memberi perintah kepada Adam. Dikatakan bahwa semua pohon dalam taman ini, dalam taman di Eden, boleh kamu makan buahnya, ya. Dikatakan seperti itu. Nah, kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, itu dilarang, nggak boleh dimakan. Setelah itu baru Tuhan itu mengambil inisiatif karena dia melihat bahwa manusia itu tidak baik kalau seorang diri. Baru dia ciptakan seorang penolong, yaitu seorang wanita, Hawa, dan dibawa kepada Adam. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa firman ini datangnya kepada Adam. Itu sebabnya iblis datang, yang digoda bukan Adam, tetapi Hawa. Karena firman itu datangnya kepada Adam. Tanggung jawab Adam sebagai suami, sebagai kepala keluarga, untuk menyampaikannya kepada istrinya, kepada Hawa, kepada keluarganya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, yaitu susunan otoritas dalam keluarga. Nah, kalau suami belum bertobat, ya tugas dari istri untuk mendoakannya, atau anak-anak untuk mendoakannya. Tetapi setelah suami itu bertobat, maka suami itulah yang seharusnya bertumbuh lebih banyak untuk bisa menjadi kepala keluarga yang baik, yang mendapatkan firman dan kemudian menyampaikan firman kepada istri, kepada anak-anaknya. Di Kejadian ketiga dikatakan di situ bahwa ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Lalu dikatakan di situ, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Dia pakai kata Allah, Elohim. Ini kata yang digunakan untuk menyebut Tuhan sebagai creator, sebagai pencipta yang maha kuasa, tetapi beda dengan kata Jehovah atau kata Tuhan, Tuhan, yang digunakan sebagai gambaran Tuhan yang punya perjanjian khusus atau hubungan khusus dengan ciptaannya. Nah, kemudian di ayat 2, perempuan ini yaitu Hawa, dia menanggapi, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Nah, di sini sebenarnya Hawa sudah kena jebak karena dia dibawa oleh iblis untuk menyebut Tuhan itu Jehovah dengan sebutan Allah atau Elohim sebagai creator. Artinya tanpa sadar sebenarnya iblis ini mau menarik Hawa yang seharusnya memang punya hubungan pribadi dengan Tuhan sebagai Jehovah, sebagai Tuhan yang punya hubungan, punya perjanjian khusus, itu ditarik keluar sehingga Hawa itu memandang Tuhan itu sebagaimana pandangan umum, yaitu Allah pencipta, Elohim, di mana semua orang memandang seperti itu. Dan kemudian karena ketidakmengertiannya, mungkin karena Adam belum mengajar dengan baik, dia menyampaikan firman yang sebenarnya tidak ada seperti itu. Karena dia berkata,
Di ayat 3 dari Kejadian pasal 3 ini, Hawa bilang tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sebenarnya firmannya nggak seperti itu. Tapi karena Hawa dibawa untuk melihat Tuhan itu hanya sebagai creator, pencipta atau Elohim, maka dia kehilangan satu hubungan istimewa dengan Tuhan. Ya, ini sama seperti begini loh ya. Kalau saya punya sepupu ya dulu, dia sekolah pelayaran. Dan ketika dia lulus, ya dia bekerja di satu kapal. Bahkan sebelum lulus pun ya, ketika dia masih kadet, dia suka datang karena ayah saya pelaut ya. Waktu itu ayah saya nakoda. Dan ketika di kapal, sepupu saya ini datang, ketemu dengan ayah saya. Dia panggil saya itu Cap, Kapten. Ya Cap, selamat pagi Cap ya. Kenapa? Karena secara aturan ayah saya itu ya nakoda, dan ini kadet orang yang belajar, dia harus panggil ayah saya dengan ucapan Cap, Kapten. Tapi ketika kami semua, saya, adik-adik, ibu saya, ayah saya dengan sepupu saya ini sudah cuma kami saja dalam ruangan ayah saya di kapal itu ya, ruangannya bagus sekali ya. Semua enak lah pokoknya ya. Kayak hotel begitu dengan ya suite room, ada kamar lengkap sekali. Nah dengan santai sepupu saya bisa lepas topinya, duduknya dengan lebih santai. Dan dia panggil ayah saya bukan Cap, tapi Om. Dan itu artinya dia punya hubungan khusus dengan ayah saya karena dia adalah keponakan ayah saya. Atau hal lain misalnya begini ya, suami istri. Si suami ini dia misalnya seorang jenderal ya. Ketika di luar, ketika dia di kantor, mungkin bahkan istrinya pun ketika mau masuk ke kantor, walaupun prajurit yang menjaga tahu bahwa ini istri dari jenderal, tentu ada aturan yang harus ditaati dulu ya, mungkin protokol pemeriksaan dan sebagainya, itu bukan hal yang salah ya. Tapi kalau si istri ini hanya mengenal suaminya sebagai jenderal yang maha kuasa, maka dia nggak lebih dari orang-orang kebanyakan, orang-orang lain. Termasuk anak-anak buahnya yang memanggil dia mungkin Pak Jenderal atau Jenderal dan sebagainya. Tapi ketika dia berdua dengan suaminya ini di kamar atau di rumah, maka dia tidak menyebut suaminya jenderal. Tapi dia sebut suamiku, my husband, atau my love, sayangku, dan itu hubungannya beda. Jadi sebenarnya ketika ular menggoda Hawa dengan membawa Hawa berpikir bahwa Tuhan yang mereka sembah itu hanya dipanggil dengan sebutan Allah atau Elohim, creator, di mana semua ciptaan yang lain juga mengakui hal itu, maka Hawa kehilangan keistimewaan yang didapat ketika dia mengenal Tuhan itu sebagai Jehovah, Tuhan yang punya perjanjian. Nah, kembali ke kitab Mazmur 23 ini, jadi ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, dia mau bilang bahwa Tuhan, Jehovah adalah gembalaku, dan karena itu aku tidak akan kekurangan. Karena dia adalah gembalaku, aku tidak kekurangan hikmat, aku gak akan kekurangan perlindungan, aku gak akan kekurangan kekuatan, aku gak akan kekurangan keuangan, aku gak akan kekurangan kesehatan, karena Tuhan gembalaku. Dia mulai dengan pernyataan iman. Tapi dia menyebut Tuhan sebagai Jehovah. Lebih spesifik itu Jehovah Roi. Nah dari ayat 1 ini sebenarnya bisa menjadi perenungan buat kita. Siapakah Tuhan itu di hadapan kita? Image apa yang ada dalam pikiran kita waktu kita menyebut dia Tuhan? Apakah betul seperti yang Daud bilang, dia adalah Jehovah, Tuhan yang punya perjanjian dengan kita? Ataukah kita hanya sekedar mengetahui dia sebagai Tuhan yang pencipta, tapi tidak ada relationship dengan kita? Nah ini perlu jadi perenungan buat kita. Lalu ayat 2 ya.
Ini lanjutannya. Ketika Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dia bisa mengatakan bahwa Tuhanku ini membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, jangan lupa domba itu makanannya rumput. Jadi kalau Tuhan membaringkan Daud di padang yang berumput hijau dan Daud menggambarkan Tuhan adalah gembalanya, maka boleh dikatakan bahwa Tuhan itu membawa Daud atau membawa kita yang mau mengakui dia sebagai gembalanya ke tempat di mana kita nggak kekurangan makan. Dan itu makanan yang segar, yang sehat. Karena dia itu Tuhan gembala kita. Lalu dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Kita bisa mengartikan air itu di Alkitab itu sebagai Roh Kudus, ya, yang membawa penghiburan, keteduhan, bimbingan. Kita juga bisa mengartikan air itu sebagai firman. Ya, berumput hijau itu bisa berarti makanan jasmani yang sehat, mengenyangkan, yang baik, yang lezat. Di kitab Yesaya dikatakan juga kalau kita mendengarkan Tuhan maka kita akan memakan yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat. Dan kemudian kita juga bisa percaya bahwa Tuhan juga menyediakan makanan rohani buat kita. Matius 4 ayat 4 berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman, dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Rema itu sesuatu yang fresh, yang segar. Itu spesifik untuk orang tertentu pada waktu tertentu. Ya, jadi kita bisa percaya bahwa Tuhan itu mengajar kita day by day. Bahkan mungkin bisa saja waktu demi waktu ketika dibutuhkan. Dia bicara dengan detail buat kita. Daud mengenal Tuhan sebagai gembala yang memang mendidik dia, mengajar dia. Dan ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini pelajaran yang baik ya. Jiwa kita ini sangat labil, sangat mudah kita berubah-ubah, fluktuasi karena jiwa kita ini ya terpengaruh oleh keadaan. Tapi Daud bilang, Tuhan yang adalah gembalaku menyegarkan jiwaku. Atau bahasa Inggrisnya itu memulihkan jiwaku. Artinya, waktu kita mengizinkan Tuhan membimbing kita karena dia gembala kita bisa kenyang, dapat makanan yang sehat, yang baik, yang lezat, dan juga makanan rohani. Dan dia membuat kita teduh, tenang, dan dia memulihkan jiwa kita. Lalu kalimat berikutnya, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ketika jiwa kita sudah segar, sudah dipulihkan, maka kita bisa menangkap tuntunan Tuhan. Seringkali banyak orang nanya bagaimana kehendak Tuhan buat kita. Yang perlu dilakukan adalah izinkan Tuhan meneduhkan atau memulihkan jiwa kita. Sehingga kita bisa menangkap tuntunannya bagi kita. Nah, setelah itu, ini yang perlu kita ingat dari Daud salah satunya ya. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi setelah yakin bahwa Tuhan menuntun kita di jalan yang benar, tidak berarti bahwa jalanannya itu selalu aman, nyaman seperti jalan tol. Tapi ada saatnya mungkin seperti Daud berjalan dalam lembah kekelaman. Bahasa Inggrisnya itu the valley of death, lembah bayang-bayang maut. Tapi Daud bilang aku nggak takut, sebab aku yakin Tuhan menuntun aku. Dan lalu dia bilang gadamu itu melambangkan the power of God, dan tongkatmu itu melambangkan didikan, tuntunan atau otoritas yang menghibur aku. Nah, saudara, kalau kita bicara tongkat gembala itu menarik sekali. Saya pernah baca, dengar beberapa hamba Tuhan bagikan tongkat gembala di zaman orang-orang Israel menggembalakan domba. Itu juga berfungsi sebagai buku harian. Jadi setiap pengalaman bersama Tuhan itu, maka tongkat yang dipakai oleh gembala itu akan diukir ya, seperti buku harian, pengalaman bersama Tuhan. Sehingga waktu mengalami kesulitan, kita atau gembala yang memegang tongkat tersebut akan melihat ukiran-ukiran itu yang membuat dia kuat. Bahwa ketika di masa lalu Tuhan menolong saya, maka saat ini pun dan saat di depan pun Tuhan akan menolong saya.
Jadi Daud mau bilang sebenarnya, sekalipun aku lewat lembah kekelaman atau the valley of death, aku nggak takut bahaya. Kenapa? Pertama, karena aku yakin kau besertaku. Kemudian aku yakin juga bahwa Tuhan menuntun aku di jalan yang benar. Dan selanjutnya, karena Tuhan besertaku, ada perlindungan, ada urapan, ada the anointing, ada gada atau the power of God. Dan juga ada tongkat ya, ada tongkat didikan, tongkat otoritas. Tapi juga itu berarti aku ini ingat masa-masa ketika Tuhan mendidik aku, membuat aku melalui banyak kesulitan, dan itu lebih dari cukup untuk aku mengingat bahwa Dia tidak pernah meninggalkan aku. Ya. Dan itu menghibur aku. Lalu ayat 5, Daud bilang, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini luar biasa. Di tengah-tengah masalah, di hadapan kesulitan, Tuhan menyediakan hidangan. Nah, kadang-kadang kita sedang mengalami pergumulan, tapi jangan sampai kita kehilangan kesempatan menikmati hidangan yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan yang menyediakan. Ya. Belajar enjoy, belajar menikmati, walaupun kelihatannya ini masalah kita, besok ini gimana, minggu depan gimana. Yang hari ini kita lihat Tuhan sediakan hidangan, nikmati saja ya. Lalu berikutnya, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ada pengurapan yang Tuhan berikan. Waktu kita melewati masa-masa yang mungkin sulit, termasuk lembah kekelaman, ada the anointing, ada pengurapan yang Tuhan berikan. Lalu ayat 6, ini pengakuan iman juga yang Daud katakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, kadang-kadang ayat ini suka dibacakan di pemakaman, ya. Menurut saya nggak salah juga sih, karena kan orang yang sudah meninggal dalam Tuhan, dia bersama Tuhan, dia menikmati yang terbaik. Tapi ini sebenarnya menurut saya sekali lagi berlaku khususnya bagi kita ketika hidup di dunia. Karena kalau di surga kan nggak ada lembah kekelaman, semuanya enak. Jadi yang dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, itu selama kita ada di dunia, kita bisa deklarasikan itu walaupun situasi nampaknya mungkin sulit. Tapi kita bisa berkata hanya kebajikan, kemurahan, favor yang mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu kehidupan kita di dunia ini. Ini salah satu mazmur yang baik yang perlu kita akui, kita renungkan berulang-ulang ya. Saya sudah entah berapa kali mungkin merenungkan, bahkan membagikan ini di banyak pelayanan atau di gereja, dan tidak pernah bosan ya. Termasuk saat ini ketika saya bacakan, ada hal-hal baru yang saya baru dapat ketika saya bicara. Ya, mungkin Bapak, Ibu, teman-teman nggak tahu bahwa ini ada hal baru yang waktu saya ucapkan ini. Buat saya itu berkat yang menyegarkan. Nah, dengan cara kita merenungkan firman-Nya, mengakuinya senantiasa, maka apa yang Dia janjikan itu akan terrealisasi dalam hidup kita. Dan kalau kita ikuti dengan setia, kita akan melihat bahwa Tuhan kita itu baik. Jangan lupa Alkitab berkata God is love, Allah adalah kasih. Dan karena itu, karena Dia nggak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, kita bisa berkata God is good all the time. Amin.